Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, kita mulai acara pagi ini. Yang terhormat Kepala BBPMPV Seni dan Budaya Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pak Purwanto dan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku channelnya Mbono ya. Kali ini berada di gedung BBPMPV Seni dan Budaya Balai Botan Seni dan Budaya Sleman, Yogyakarta untuk menghadiri acara refleksi program PKK dan PGW. Tapi so far ini masih kosong semua kan. Oke ya. So ikuti keseruan aku mengikuti acara ini. Don't go anywhere, stay tuned with my channel, okay? Let's go. Karena meeting belum dimulai ya teman-teman, di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya yang berada di Jalan Kaliurang KM 125 Klidon, Sukoharjo, Sleman. Aku ingin spill dulu ya ke teman-teman mengenai tempat dan lokasi. Jadi ini luas sekali ya teman-teman, berbagai macam gedung ada di sini, ada museum, ada stage untuk pertunjukan seperti itu. Jadi tempatnya ini humi sekali karena banyak pemandangan yang rindang yang ada di sini. Nama terus sebelah mana? Itu surat tugasnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, kita mulai acara pagi ini. Yang terhormat Kepala BBPMPV Seni dan Budaya Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pak Purwanto dan Bu. Yang terhormat Pak Edi selaku Ketua Tim Kerja Program Anggaran Data dan Pelaporan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yang terhormat para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau yang mewakili dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Gunung Kidul. Yang terhormat para ketua LKP, ketua PKBM, ketua yayasan, kepala SMK atau yang mewakili dari 8 kabupaten kota, 5 kabupaten kota di Yogyakarta dan 3 kabupaten kota Jawa Tengah. Terima kasih atas perkenan Bapak Ibu untuk hadir pada pertemuan pagi ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak. Besarnya kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya pada kesempatan pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di pagi yang cerah ini. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang kami hormati Pak Purbanto, Bu Eni yang mewakili dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Seni dan Budaya, Mbak Hida sebagai pengampu untuk evaluasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota di wilayah DIY dan Jawa Tengah, ada Kota Magelang dan Kabupaten Magelang, serta Bapak Ibu para kepala lembaga kursus dan pelatihan, ketua yayasan, kepala sekolah menengah kejuruan yang kami undang di pertemuan kita di pagi ini. Terima kasih sudah menghadiri acara kami terkait dengan refleksi program PKK dan PKW yang kami selenggarakan sejak tahun 2020 dan 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Hida ya terkait dengan agenda kita di pagi ini, perlu kami sampaikan bahwa program PKK PKW ini merupakan program unggulan di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang saat ini juga menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta ini menjadi taggingnya nasional. Jadi kalau bicara program prioritas nasional, maka semua pihak ini akan melihat perkembangan program kita. Jadi kami hadir di sini mengundang Bapak Ibu sekalian sebagai salah satu lembaga kursus dan SMK yang menyelenggarakan atau mendapatkan intervensi program PKK PKW. Nah, sehingga kami perlu untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian supaya kami bisa melaporkan ke Bappenas, ke Kementerian Keuangan, serta ke kementerian ke lembaga yang terkait dengan kewirausahaan. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, terkait dengan program PKK PKW ini, karena tadi ini sudah menjadi tagging program prioritas nasional, maka banyak lembaga kementerian lain yang melirik program ini. Melirik dalam arti juga ingin mengadop dari sisi programnya dan juga ingin melihat sebagaimana capaiannya. Ya, capaian dalam konteksnya apakah dampak program ini cukup baik atau tidak dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang khususnya langsung ditangani oleh Direktorat Kursus dan Kelembagaan sebagai pengampu program PKK dan PKW. Nah, kehadiran kami ingin melakukan diskusi secara langsung dengan Bapak Ibu sekalian, dan selain nanti juga ada instrumen yang sudah disiapkan oleh kami untuk diisi oleh Bapak Ibu sekalian dari sisi kelembagaannya, sebagai penerima program, dan juga nanti mohon bantuan Bapak Ibu juga untuk menyebarkan kepada alumni-alumni yang sudah mendapatkan intervensi program ini. Nah, kenapa kami mengundang Bapak Ibu yang juga mendapatkan intervensi dari tahun 2020? Ya, karena ini memang sejak pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi hadir di Kemendikbud, program PKK PKW ini sudah hadir ada duluan daripada program prioritas yang lainnya. Nah, sehingga intervensinya sudah cukup banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. KP Chandra Dewi berarti tidak hadir. KP Bapak Ibu sekalian diisikan pertanyaan-pertanyaannya, lalu klik simpan. Jika sudah dan jika dirasa yakin jawaban Bapak Ibu sudah benar ataupun dirasa yakin, maka Bapak Ibu sekalian bisa klik simpan lalu klik kirim. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jika yang punya atau jika yang menerima bantuan itu lebih dari satu ataupun dua PKK ataupun PKW, jika sudah di satu instrumen, Bapak Ibu sekalian bisa klik home yang ada di atas ini. Klik home, maka akan kembali lagi ke sini. Lalu tinggal diisikan instrumen yang kedua, entah itu PKK ataupun PKW terlebih dahulu yang diisi tadi. Ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa login bisa melanjutkan mengisikan instrumen. Jika masih ada kendala ataupun ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu sekalian mengangkat tangan. Ya, monggo Bu. Ini kok saya klik satu, keluarnya belum lengkap. Sama. Gimana? Belum lengkap, Mas. Belum lengkap. Bisa dicek kembali Bu, isiannya apakah sudah terisi semua atau belum? Oh, yang di atas, belumnya. Yang mana? Birunya diklik. Yang mana?
Oh ini kayak gini nah. Udah mas, sudah. Ya, sudah bisa? Oke. Bapak Ibu yang lain ada kendala untuk pengisian instrumen? Ampun. Kan nama kita ta? Namanya nama kita ngisinya, Mak. Ya iyalah. TKW. Jangan dulu klik kirim. Bapak Ibu sekalian, jika sudah sudah mengisi semua, bisa klik home yang ada di pojok Berarti kanan atas. 40. Nanti maka akan kembali ke sini. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal pilih kembali bantuan mana yang belum, instrumen mana yang belum terisikan. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sekalian sudah terlanjur klik kirim, tapi ternyata instrumen yang satunya belum terisi, bisa angkat tangan menghubungi kami, nanti akan kami coba risetkan. Seperti itu. Apakah cukup jelas Bapak Ibu? Halo. Jelas mas. Di sini yang sudah selesai boleh. Kita bersama. Ya, ada lunch. Apakah alumni tersebut hanya mengisi waktu luang saja untuk melakukan kursus itu sampai mereka menunggu pekerjaan atau tidak gitu. Nah kami juga sedang melakukan kajian alumni-alumni kita apakah ketika mereka bekerja itu juga selaras atau tidak dengan ilmu yang sudah kita berikan. Jadi ada survei yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian, ini masih ada untuk jenjang vokasi ya, tidak hanya untuk lembaga kursus tapi juga untuk SMK dan juga untuk perguruan tinggi vokasi. Kami menjaring data-data alumni itu terkait juga dengan penyelarasannya. Jadi keselarasan apakah mereka alumni-alumni ini bekerja itu sesuai dengan atau selaras dengan bidang keahlian atau prodi yang diampu pada saat mereka belajar di sekolah. Contoh misalnya jika mereka belajar di prodi pengelasan, apakah ketika bekerja mereka bekerja di bidang pengelasan atau tidak. Nah ini sebagian besar ini tidak terjadi penyelarasan itu. Dan ini yang sedang kami kaji, apakah permasalahannya itu dari sisi kami, dari sisi kebijakan, atau memang peluang kerjanya yang tidak ada. Nah ini yang sedang kami kaji bersama, termasuk juga saat ini berdasarkan Perpres 68 tahun 2022 revitalisasi pendidikan vokasi, kami juga sedang melakukan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam konteks untuk menyiapkan sistem informasi pasar kerja. Nah di sana sudah ada sistem sebenarnya yang sudah dikembangkan oleh Kemenaker untuk bisa menjaring antara kebutuhan industri dengan kebutuhan kita. Jadi supply demand itu sebenarnya adanya di sana gitu. Dan sudah keluar juga Perpres yang baru bahwa seluruh industri diwajibkan untuk melaporkan lowongan pekerjaannya di sana. Nah sehingga ini sistem ini yang nanti akan menyatukan antara kebutuhan dunia industri, kebutuhan pekerjaannya dan dengan kita sebagai suppliernya gitu ya Bapak Ibu sekalian, kan pendidikan vokasi ini sebagai supplier untuk SDM-nya. Nah ini yang kita harapkan saat ini mungkin ketika siswa kita lulus di lembaga kursus atau di SMK ataupun di Politeknik, mereka mencari pekerja sendiri, mencari lowongan sendiri. Nah dengan adanya sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, dengan adanya juga informasi dari dunia usaha untuk memberikan lowongan pekerjaannya di sistem tersebut, maka teman-teman kita, lulusan-lulusan kita hanya tinggal melihat dari sistem saja. Nah ini yang sedang dikembangkan oleh pemerintah untuk bisa menjadi ke sana. Nah kami pun juga mendorong kepada Dinas Pendidikan Provinsi, baik untuk perizinan di SMK dan kabupaten kota untuk perizinan di lembaga khusus pelatihan, juga untuk memperhatikan potensi daerahnya. Nah ini dari teman-teman di Direktorat Mitra Studi yang melakukan kajian terkait dengan ekosistem pendidikan vokasi, sekarang sedang melakukan beberapa kajian di 27 provinsi untuk melihat potensi daerahnya. Nah kami juga tidak ingin melihat adanya, gitu Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan di DIY ini tidak terjadi atau di Jawa Tengah. Anak-anak kita ini ketika lulus di SMK, Bapak Ibu sekalian, dan dengan berakhirnya pengisian instrumen ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah untuk kita tutup kegiatan ini bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close buat kita semua. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu, mohon maaf karena ruangan ini steril, jadi kami tadi tidak membagikan snack. Nanti untuk snack dan kopi teh bisa diambil di depan, dan juga ada administrasi. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam
kesalahan atau kekurangan di dalam penyampaian. Saya berpantun sedikit ya. Sungguh indah Pulau Jawa, Jakarta kotanya rapi. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur dan terima kasih. Oke, Mam. Thank you. Mungkin Bapak Ibu kita akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain, Mam.